Jadi kalau kita lihat sekarang, negara ini dalam posisi oleng. Jadi ketika Bang Refli bertanya kepada saya, tadi juga Bung Rocky Gerung, dan dia katakan mempersepsikan, menginginkan presiden turun itu bukan sebuah kejahatan. Saya pikir tidak ada siapapun yang bisa ditangkap ketika dia menginginkan seorang presiden itu turun. Baik, terima kasih. Kita ini pertama tidak fair ya, karena hukum itu ada dua unsur disebut hukum. Satu, membuat masyarakat tertib, yang kedua memiliki unsur benefit, menguntungkan masyarakat. Jadi kalau kita lihat sekarang, negara ini dalam posisi oleng. Jadi ketika Bang Refli bertanya kepada saya, tadi juga Bung Rocky Gerung, dan dia katakan mempersepsikan, menginginkan presiden turun itu bukan sebuah kejahatan. Kenapa? Karena delik-delik kejahatan terhadap negara itu jelas. Deliknya adalah delik material. Ketika saya mau menambahkan dari Mbak Safitri tadi ya, dari YLBHI, saya ingin tambahkan, Bivitri ya, saya ingin tambahkan bahwa yang namanya makar itu sudah jelas unsurnya. Dua yang terpenting apa? Menyerang presiden dan wakil presiden, bukan menyerang kehormatan, menyerang presiden dan wakil presiden. Yang kedua, presiden dan wakil presiden tidak bisa menjalankan tugas. Jadi arahnya jelas. Kalau sekedar mengkritik itu tidak ada pasal yang bisa dipakai orang untuk menyebut makar. Kita bicara bagaimana Sri Bintang Pamungkas ditahan 6 bulan dengan dakwaan makar. Akhirnya juga tidak ada proses peradilan. Makar itu susah. Soekarno hanya memakai sekali ketika mengadili Kolonel Mokar yang di Cikini menembak Soekarno. Kemudian Soeharto tidak memakai pasal makar, tapi memakai undang-undang anti subversi. Nah, SBY sama sekali tidak memakai makar maupun subversi. Jokowi ini semuanya dipakai. Yang terbaru dan konyol, saya menulis buku itu, Bang Refli, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan Undang-Undang Subversi. Nah, Jokowi ini pakai tiga-tiganya. Subversinya dipakai, makar dipakai, ITE dipakai. Celaka bener nih. Jadi negara ini unfaedah punya presiden seorang Jokowi. Saya berteman dengan Jokowi tahun 2007, saya berangkat haji diantar Pak Jokowi ya. Diantar Pak Jokowi, tapi tidak ada urusannya, ini persoalan ketatanegaraan. Kembali tadi kepada pertanyaan, bagaimana ketika warga negara muncul gagasan bahwa supaya dia tidak memerintah, boleh. Undang-Undang 998 itu undang-undang yang pertama kali dibuat oleh Presiden Habibie. Undang-undang penyampaian pendapat di muka umum. Saya pikir tidak ada siapapun yang bisa ditangkap ketika dia menginginkan seorang presiden itu turun. Baru ketika secara material dia melakukan tindakan-tindakan makar, mempersiapkan tentara, maka Jokowi tidak bisa menjalankan tugas. Jadi unsur pentingnya selain dua hal tadi adalah didukung adanya kekuatan senjata. Oleh karena itu pertanyaannya, siapa yang saat ini bisa melakukan makar? Ya yang punya, kalau bukan polisi ya tentara. Kemudian yang kedua, saya ingin menyoroti di dalam praktek pidana, negara ini melakukan 3 disparitas. Ya. 1, disparitas di dalam proses penyelidikan, disparitas di dalam proses penyidikan, dan disparitas di dalam proses pemidanaan. Kita lihat, kalau jadi ukurannya sekarang ini bukan perbuatan material, kalau persoalan pidana, orang ini berseberangan dengan Jokowi atau tidak. Kalau berseberangan dengan Jokowi, tingkat penyelidikan pun orang langsung ditangkap. Saya ingin sampaikan kepada semua yang ada di sini, Undang-Undang ITE itu jenisnya, kelompoknya, keluarganya.
Jadi nggak bisa orang ditangkap kemudian dipenjarakan, tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena namanya delik aduan, yang berhak mengadukan, bukan melapor. Ya, kalau melapor itu kejahatan. Yang kejahatan delik pidana biasa. Artinya yang mengadu orang yang merasa dirugikan. Jadi kalau Jokowi itu merasa dia melapor, kenapa? Ini kita lihat dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 mengeluarkan pasal 134 dari pidana absolut, pidana biasa, siapapun bisa lapor, entah polisi, entah jaksa, entah BIN, kemudian menjadi delik aduan. Nah, kalau penghinaan sejarahnya kenapa? Karena KUHP kita ini kan terjemahan dari KUHP Belanda, Wetboek van Strafrecht, ya. Kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Nah, pertanyaannya, kenapa tahun 2006 pasal 134 didrop menjadi delik aduan? Karena di Belanda tidak ada pasal penghinaan pejabat negara. Di sana kepala negaranya adalah seorang ratu, benar. Kita ini republik, masa menghina kepala negara nggak ada. Oleh karena itu pasal itu didrop. Nah, kemarin masih bagus si Kapolri yang juga orang Solo itu ya, Pak Sigit mengeluarkan Kapolri nomor 2 tahun 2021 yang meminta perkara-perkara yang terkait dengan ITE jangan langsung ditangkap. Sekarang muncul lagi. Saya mengatakan sebagai ahli pidana tidak ada alasan negara untuk menangkap adik-adik kita yang berdemonstrasi. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa kita perlu bertanya, dan sebenarnya negara ini sudah jahat ketika pandemi ini muncul. Apa mereka mematuran tidak audit, tidak bisa digugat secara data, tidak bisa dibelokkan. Wah, ini hanya bisa terjadi bentuknya kerajaan ya atau kekaisaran. Jadi kembali kepada pertanyaan, orang yang menggagas punya pemikiran agar Pak Jokowi turun atau Pak Jokowi meletakkan jabatan itu bukan tindak kriminal, karena pasal-pasal yang berbicara tentang apa itu namanya makar ya itu sudah jelas deskripsinya. Satu, kekuatan bersenjata, merongrong pemerintah itu dalam bentuk tidak bisa berjalan pemerintahan, kemudian menyerang bukan kehormatan tetapi menyerang keamanan presiden dan wakil presiden. Itu tidak terjadi, tapi dipolitisir sedemikian rupa sehingga semua hal yang berkaitan dengan aktivitas kita ini seolah-olah berhubungan dengan COVID. Pada nonsen, kita tidak menganggarkan begitu besar untuk COVID, yang banyak itu anggaran untuk pajak, ya, bahkan anggaran lain itu misalkan dipakai untuk ruang guru yang menurut tidak perlu. Sekarang tugas kita, terutama negara, itu adalah menyelamatkan warga negara supaya kita tidak banyak yang mati, dan 5 tahun depan kita bukan menjadi negara yang sejajar dengan Timor Leste, ya. Jadi gambaran saya begitu, Bang Refli. Terima kasih. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari